Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah cerita yang kelihatannya simpel ya, tentang seorang anak penjual koran. Tapi jangan salah, di dalamnya itu ada pelajaran yang dalam banget tentang apa itu kebahagiaan. Coba deh, bayangin suasana ini. Sebuah kota lagi diguyur hujan deras, dingin banget, hari libur, jadi jalanan sepi. Kebanyakan orang, ya milih buat selimutan di rumah kan? Nah, di tengah suasana kayak gitu, ada seorang anak kecil yang justru bakal ngasih kita sebuah pelajaran yang bisa jadi mengubah cara kita ngelihat hidup. Serius ini dalam banget. Oke, disinilah cerita kita dimulai. Kita kenalan sama tokoh utamanya, namanya Umar. Anak kecil jualan koran di tengah hujan lebat. Dia hati-hati banget, korannya dilindungin pakai plastik biar nggak basah. Pas lampu merah, Umar langsung lari nih ke sebuah mobil. Di dalamnya ada seorang ibu yang liatin dia. Tatapannya itu, ya, kasihan. Kepikiran kali ya, duh kasihan banget anak ini. Kecil-kecil udah kerja keras kehujanan. Nah, karena ngerasa iba tadi, si ibu ini mutusin buat ngasih Umar uang. Tapi niatnya bukan buat beli koran. Jadi dia ngeluarin duit 20.000, terus disodorin ke Umar. Maksudnya baik sih, mungkin dia mikir anak ini kelaparan dan butuh banget uang buat makan. Tapi yang terjadi selanjutnya, ini bener-bener di luar ekspektasi. Umar dengan sopan tapi tegas nolak uang itu. Dia bilang, makasih bu, tapi saya ini jualan koran, bukan ngemis. Maaf, saya nggak bisa terima. Wah, ini pertama kalinya kita lihat betapa kuatnya prinsip dan harga diri anak ini. Si ibu ini kaget dong, mungkin niat baiknya malah ditolak. Rasa ibanya langsung berubah jadi, ya kesel. Dia malah mikir anak ini sombong, terus langsung pergi aja sambil ngedumel. Udah miskin, sombong pula. Oke, kita fast forward beberapa jam kemudian. Hujan masih turun, dan sekarang Umar udah mulai lapar. Tiba-tiba ada mobil lain berhenti. Seorang bapak turun, kelihatannya marah-marah, ngomel soal gorengan yang baru dia beli. Saking marahnya, si bapak ini ngelempar satu kantong penuh gorengan itu ke tong sampah. Buat dia, makanan itu udah nggak ada harganya sama sekali. Sampah, gitu aja. Nah, Umar ngeliat ini. Tapi apa yang dia lakuin? Dia nggak langsung nyerobot makanan itu. Justru dia nyamperin si bapak dan nanya baik-baik. Pak, maaf, makanan yang tadi bapak buang boleh nggak saya ambil buat makan? Tindakan sederhana ini, minta izin, bikin si bapak kaget banget. Si bapak ini kaget sekaligus mungkin merasa kasihan juga ngelihat kesopanan Umar. Jadi dia nawarin buat beliin makanan baru yang lebih layak. Tapi coba tebak, Umar nolak lagi. Umar ngejelasin kenapa dia harus minta izin. Dia bilang, makanan ini berkah pak. Buat saya ini berharga banget, makanya saya harus minta izin sama pemiliknya. Wah, ini pelajaran pertama dari dia. Tentang menghargai kepemilikan dan melihat nilai pada sesuatu yang dianggap sampah oleh orang lain. Dan gak cuma itu, Umar ngasih alasan kedua yang lebih dalam lagi. Dia bilang, kalau saya terima tawaran Bapak, makanan yang ini jadi kebuang sia-sia Pak, jadi mubazir, nanti cuma jadi makanan tikus. Luar biasa kan? Pemikirannya dewasa banget. Si bapak ini masih coba ngiyakinin, kamu kan bisa dapat yang lebih baik. Tapi, disinilah Umar ngeluarin sebuah sudut pandang yang, wah bener-bener mengubah segalanya. Dan inilah inti dari semua pelajarannya. Bagi Umar, kebahagiaan itu simpel. Bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang kita punya hari ini. Bukan tentang ngejar yang lebih. Dia lanjut ngejelasin, kebahagiaan itu bukan menikmati sesuatu yang enak hari ini yang bikin kita jadi pengen lagi dan lagi besok. Dia ngelihat ada bahaya di situ. Dan ini nih bagian paling bijaksananya. Dia bilang, kalau saya makan enak di restoran hari ini, besok saya pasti pengen lagi. Terus saya jadi khawatir, apa besok saya masih bisa bahagia? Dia paham banget kalau ngegantungin bahagia ke hal-hal yang gak pasti itu cuma bikin cemas. Setelah ngobrol itu, Umar pamit dengan sopan dan pergi. Tinggallah si bapak sendirian di mobilnya, bengong. Benar-benar terpukul sama kebijaksanaan seorang anak kecil penjual koran. Dan di momen itulah si bapak sadar, dia bergumam sendiri. Bukan dia yang harus dikasihi ini, justru saya yang jarang banget bisa damai dengan apa yang saya punya hari ini. Pukulan telak kan, dia sadar hartanya nggak bisa beli kedamaian yang dimiliki anak miskin itu. Jadi cerita ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar, yang mungkin harus kita tanyain ke diri sendiri juga. Siapa yang sebetulnya kaya? Pertanyaan ini memaksa kita buat mikirin ulang. Apa sih arti kekayaan dan kebahagiaan yang sebenarnya?